Bab 4001 Aturan. Kata-kata tetua kedua salah. Mo Chongba berdiri, apa yang dilakukan Fan Dongping dan Kong Xifeng memang tidak pantas, tapi sebagai anggota persekutuan alkemis, kita secara alami menghukum diri kita sendiri, dan bukan giliran orang lain yang melakukannya. Beri kami pelajaran. Jika insiden ini menyebar, apa yang akan dipikirkan orang lain tentang kami dan persekutuan alkemis, dan di mana kami akan meletakkan wajah kami. Luorong berkata lagi, ya, tidak ada aturan, dan persekutuan alkemis kita punya telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Itu bergantung pada aturan yang ketat. Presiden, Fan Dongping menutup mata terhadap apa yang dilakukan Kong Xifeng, yang telah merusak reputasi serikat alkemis kita dan tidak lagi cocok untuk menjabat sebagai wakil ketua dari Balai Penegakan Hukum. Saya merekomendasikan agar dia dicopot dari jabatannya dan dihukum. Kong Xifeng bertindak ceroboh dan mengumpulkan korban dari alkemis lain, yang merusak martabat serikat alkemis kita dan mengusir serikat alkemis. Adapun Tuan Ye, meskipun dia diperlakukan tidak adil, dia harus mengadu ke persekutuan alkemis kita melalui jalur yang tepat daripada melakukannya secara pribadi. Jadi aturan tetaplah aturan, dan dia tidak boleh diperlakukan berbeda, hanya karena dia adalah dermawan presiden. Menurut aturan, dia harus masuk daftar hitam oleh semua ramuan serikat pekerja. Master tidak diizinkan membuat alkimia untuknya, dia juga tidak diizinkan masuk ke persekutuan alkemis, juga tidak diizinkan untuk masuk ke persekutuan alkemis, dapatkan lencana apapun. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ekspresi semua orang yang hadir berubah, dan wajah Kong Lingyuan menjadi pucat. Pada akhirnya, dia meremehkan kekejaman Luorong. Baru saja dia ingin menikahkan muridnya dengan cucunya, tetapi dalam sekejap dia berbalik melawannya. Untuk menghadapi Ye Bufan, dia bahkan mengorbankan Kong Xifeng, menghapuskan budidayanya dan kemudian mengusir persatuan alkemis. Dia sangat marah hingga dia menjadi gila, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun tentang hal semacam ini. Buka mulutmu dan tutup mulutmu. Segalanya tampak berbicara dari sudut pandang Alchemist Guild. Bukan hanya dia, tetapi Zhuge Qingyang juga tidak berkata apa-apa. Dari sudut pandang emosional, dia secara alami berada di pihak Ye Bufan. Meskipun dia tidak sadarkan diri dan bawahannya berperilaku buruk, masuk akal bagi Ye Bufan untuk memberi pelajaran pada dua orang. Tapi bagaimanapun juga, saya hanya ahli dalam suatu perdagangan, dan semuanya harus berdasarkan aturan. Jika saya melindungi Ye Bufan kali ini, bagaimana saya bisa mengendalikan persekutuan alkemis di masa depan? Tetapi jika Anda menuruti apa yang dikatakan Tuan Luo, itu terlalu tidak baik. Dia baru saja menyelamatkan dirinya sendiri dan memadamkan perselisihan sipil di persekutuan alkemis, tapi dia berbalik dan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Jika Anda tidak bisa hidup dengan hati nurani Anda, tidak baik jika Anda menyebarkannya. Maka reputasi Anda akan hancur. Sekarang dia dapat melihat bahwa sesepuh agung mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan untuknya, sehingga dia tidak dapat maju atau mundur. Ini benar-benar dilema. Wu Zeng dan yang lainnya juga melihatnya dengan jelas, tetapi sulit untuk mengatakan hal semacam ini. Lagi pula, Ye Bufan memang mengincar Fan Dongping dan Kong Xifeng. Setelah memperhatikan reaksi semua orang, Luorong merasa lebih bangga. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Mo Zongba dalam hal konspirasi, tapi dia bahkan lebih baik dalam hal perencanaan, memaksa Zhuge Qingyang terpojok hanya dengan beberapa kata. Tapi dia tidak puas dengan ini, dan melihat ke arah Hua Qi lagi. Peri Qi, kamu sekarang adalah pewaris presiden, menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani? Apakah perkataanku masuk akal? Apakah Tuan Ye tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan lencana persatuan alkemisku? Qi hubungannya dengan Ye Bufan tidak biasa, dan pihak lain baru saja duduk di posisi pewaris ketua. Itu sebabnya pertanyaan ini diajukan. Tujuannya adalah untuk mengalahkan musuh dan membuat pihak lain terdiam dan berada dalam dilema. Menurut idenya, Hua Qi pasti seperti Zhuge Qingyang. Tidak ada yang perlu dikatakan saat ini. Bagaimanapun, ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang sangat sulit untuk siapa dia. Tanpa diduga, Hua Qi mengangguk begitu dia selesai berbicara. Tetua Agung benar, tidak ada aturan tanpa aturan.
Menurut aturan persatuan saya, Tuan Ye tidak dapat menguji lencana alkemis di sini. Begitu. Kata-katanya keluar, itu di luar dugaan semua orang, dan Zhuge Qingyang juga melirik kaget, Wu Zeng dan yang lainnya juga tercengang. Biasanya, Ye Bufan adalah orang yang ditemukan Hua Qi. Saat ini, dia harus berdiri di sisi lain. Mengapa dia tiba-tiba mengubah arah dan berdiri di parit bersama Luorong? Apakah dapat dikatakan bahwa sifat pewaris serikat pekerja telah berubah, dan dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan dan haknya? Setelah Luorong sedikit terkejut, dia tertawa terbahak-bahak. Peri Qi memang pewaris yang ditunjuk oleh Presiden. Sikap tidak mementingkan diri sendiri seperti ini sungguh mengagumkan. Ye Bufan berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang, ekspresinya tidak terlalu serius. Dia dan Hua Qi adalah teman hidup dan mati, dan mereka masih memiliki kepercayaan dasar. Saya yakin wanita ini tidak bisa mengubah posisinya hanya karena pewaris presiden. Pasti ada alasan yang tidak dia ketahui. Benar saja, Hua Qi berbalik, menatapnya dan tersenyum manis. Tuan Ye, menurut aturan, persekutuan alkemis akan mengecualikan Anda, tetapi Anda memiliki cara lain untuk mendapatkan lencana itu. Dia tidak ingin orang lain tahu terlalu banyak, jadi dia mengubah gelarnya alih-alih menelepon gurunya, dia memanggil Tuan Ye seperti orang lain. Ini tidak mungkin, Luorong berkata, hanya persatuan alkemis kita di alam surga yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan lencana alkemis. Karena kita telah dikucilkan, bagaimana mungkin ada cara kedua? Terkejut dan kebingungan, Hua Qi tersenyum dingin, Tuan Penatua, Anda berbicara dan berbicara sesuai aturan. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak sepenuhnya memahami aturan persekutuan alkemis. Luorong mengerutkan kening, tapi dia tidak bisa menemukannya. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk mengusir Ye Bufan, bahkan dengan mengorbankan Kong Lingyuan dan mengorbankan Fan Dongping. Bagaimana pihak lain bisa memiliki pilihan kedua? Apa maksudmu dengan ini? Kenapa aku tidak mengerti? Hua Qi berkata, apakah sesepuh lupa bahwa agar tidak menghalangi para jenius alkimia, persekutuan alkemis kita memiliki aturan lain, yaitu masuk ke aula. Petik 2. Menyeberangi aula. Setelah mendengar dua kata ini, semua orang yang hadir tertegun sejenak. Mereka mengambil kata ini dari ingatan mereka, dan kemudian ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Zhuge Qingyang mengerutkan kening, Qi, apakah Anda serius? Apakah Anda tidak bercanda? Hua Qi tampak acuh tak acuh, Tuan Presiden, tentu saja saya serius. Karena Anda tidak bisa mendapatkan lencana alkemis secara normal sesuai aturan, maka kita hanya bisa mengambil jalan cuangtang. Wu Zeng melambaikan tangannya berulang kali, ini tidak mungkin, sama sekali tidak, konsekuensinya terlalu serius. Nangang Lai juga berkata, persekutuan alkemis telah didirikan selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa melewatinya. Tepatnya, ini adalah jalan buntu, jadi lebih baik tidak melewatinya. Ada serangkaian orang yang mencoba mencegahnya, sementara Luorong dan yang lainnya memasang wajah mengejek di wajah mereka dan berdiri seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Ketertarikan Ye Bufan terangsang oleh kata-kata semua orang. Peri Qi, apa yang terjadi dengan pelanggaran ini? Bab 4002, mendobrak aula dimulai. Seperti ini. Hua Qi memberi Ye Bufan beberapa ilmu populer tentang menerobos aula di depan semua orang. Ternyata ketika persekutuan alkemis pertama kali didirikan, untuk mencegah orang-orang jenius sejati dikucilkan, mereka menetapkan aturan seperti itu untuk memasuki guild. Jika ada alkemis yang tidak yakin, dia bisa langsung pergi ke ruang penilaian. Setelah berhasil, Anda tidak hanya akan mendapatkan lencana yang sesuai, tetapi Anda juga akan dapat menghapus semua hukuman yang dijatuhkan oleh Alchemist Guild. Jika gagal, konsekuensinya akan sangat serius. Meskipun Anda dapat menyelamatkan hidup Anda, seluruh kultivasi Anda akan hancur, dan Anda tidak akan pernah diizinkan untuk terlibat dalam alkimia. Chuangtang tampaknya telah meninggalkan jalan lain bagi para jenius alkimia, tetapi jalan ini sangat keras. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa persekutuan alkemis telah didirikan selama puluhan ribu tahun, dan belum ada yang berhasil sampai sekarang. Selain itu, hukumannya sangat berat.
Tidak ada yang mengambil jalan menerobos aula selama ribuan tahun, dan bahkan para tetua sekte telah melupakannya. Justru karena itulah semua orang kaget saat pertama kali diusulkan, bahkan presiden pun tidak menyetujuinya. Hua Qi punya idenya sendiri. Yang lain gagal masuk ke aula, tapi Ye Bufan tidak ada. Meskipun dia tidak memiliki lencana alkemis, keterampilan alkimianya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari miliknya, seorang alkemis tingkat 12. Di mata ahli ramuan lainnya, Chuangtang adalah gunung yang tidak dapat diatasi, tetapi baginya itu tidak sulit sama sekali, itu hanyalah sepotong kue. Ye Bufan juga mengetahui hal ini dan sangat yakin dengan pencapaian alkimianya. Dia tersenyum tipis, bagaimana cara menerobos aula? Hua Qi berkata, aula Chuang adalah aula penilaian persekutuan alkemis. Mulai dari level pertama, Anda harus melewati setidaknya 7 level berturut-turut agar dianggap berhasil. Jika tidak, gunakan busur. Tidak ada jalan untuk mundur. Selama Anda berhenti atau gagal dalam 7 level, Anda akan dihukum Master Ramuan tingkat kedua adalah tingkat ketiga, dan seterusnya untuk tingkat ketujuh. Guan adalah ahli ramuan tingkat 8. Ye Bufan mengangguk sedikit. Untuk ahli ramuan biasa, jika mereka tidak dapat memasuki serikat alkemis, pencapaian mereka secara alami tidak akan terlalu tinggi. Anda memulai sebagai master ramuan tingkat kedua, dan setiap level memerlukan level tambahan, yang memang sangat sulit untuk dihadapi. Tapi situasiku istimewa. Menghadapi para ahli ramuan dengan keterampilan alkimiaku saat ini benar-benar merupakan serangan pengurangan dimensi. Hua Qi melanjutkan, poin kedua adalah bahwa setiap tingkat kompetisi didasarkan pada pendapat dari ahli ramuan penjaga. Dia dapat membuat ramuan apapun yang dia katakan. Meskipun dia dapat memberikan resep ramuan, jika dia tidak memiliki pengalaman, itu jelas akan meningkat kesulitan alkimia yang sukses. Meskipun dia sangat percaya pada Ye Bufan, Hua Qi masih menjelaskannya kepadanya dengan sangat rinci untuk mencegah kecelakaan. Ye Bufan masih terlihat acuh tak acuh. Dia adalah pewaris sekolah kedokteran kuno, dan level ini juga tidak sulit sama sekali. Hua Qi menambahkan, poin ketiga adalah tidak ada jeda di antara setiap level. Ujiannya adalah kekuatan mental dan tingkat kultivasi orang yang lewat. Oh, saya mengerti. Kuat sehingga tidak ada masalah dalam pertarungan terus-menerus. Melihat betapa percaya dirinya dia, Hua Qi diam-diam menghela nafas lega. Agak berisiko untuk memilih jalan ini sekarang. Yang lain tidak berpikir demikian. Penatua kedua Wu Zeng berkata lagi, Tuan Ye, apakah Anda mendengar ini? Mendobrak aula hanyalah tugas yang mustahil. Setelah mendengarkan nasihat saya, lupakan saja. Meskipun saya tidak punya lencana, aku masih bisa membuat ramuan. Sedangkan untuk kompetisi Raja Alkimia, tidak masalah jika kamu tidak berpartisipasi, itu hanya sebuah pengalaman. Alkimia Bufan sangat kuat, dan dia tidak pernah menyangka akan memenangkan gelar Raja Alkimia. Wajar jika memiliki pemikiran seperti ini. Bagaimanapun, orang lain masih terlalu muda dan energinya terbatas. Dengan pencapaian kedokteran yang begitu tinggi, tidak mungkin menghabiskan terlalu banyak energi untuk memurnikan obat mujarab. Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, Luorong di sebelahnya memiliki senyuman sinis di wajahnya. Tetua kedua, apa yang kamu bicarakan? Saya masih muda. Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Mungkin dia benar-benar bisa sukses di pengadilan. Dia sekarang berharap Ye Bufan bisa pergi ke pengadilan, dan jika dia gagal, dia akan dihapuskan. Mengenai apakah dia bisa berhasil, dia bahkan tidak memikirkannya. Tidak ada yang bisa berhasil sejak aturan ini ditetapkan, dan pihak lain tentu saja tidak terkecuali. Nangang Lai dengan cepat berkata, Tuan Ye, Anda tidak dapat mendengarkannya. Anda benar-benar harus masuk ke aula. Ye Bufan tersenyum tipis, saya menghargai kebaikan para tetua. Saya pikir kita harus mencobanya. Mungkin yang lebih tua benar, bagaimana jika saya menciptakan keajaiban? Luorong segera mengacungkan jempol, anak muda, Anda memang berani. Zhuge Qingyang menghela nafas, Dr. Ye, apakah Anda yakin ini tidak perlu? Jika Anda sedang terburu-buru mengambil keputusan, Anda bisa berhenti memikirkannya selama beberapa hari. Petik 2.
Ye Bufan berkata, tidak perlu memikirkannya lagi. Mari kita mulai sekarang. Oke, melihat keputusannya sikap tegas, kata Zugeking. Yang tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya memberi perintah, bersiaplah untuk masuk ke aula. Setelah memberi perintah, Luorong bergegas menyampaikan perintah tersebut. Lonceng yang merdu berbunyi, dan semua orang tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, tetapi ketika 9 bel berbunyi berturut-turut, ekspresi semua orang berubah. 9 bel berbunyi, yang merupakan tanda bahwa seseorang akan masuk ke aula, dan kemudian seluruh persatuan alkemis menjadi bersemangat. Ya Tuhan, apakah aku salah menghitung? Benar-benar berdering 9 kali. Bagaimana mungkin seseorang berani masuk ke aula? Siapa ini? Bagaimana dia bisa mengambil jalan menerobos masuk ke aula? Ini bukan jalan menuju kematian. Tidak ada yang masuk ke aula selama ribuan tahun. Semuanya, cepatlah, ada banyak kesenangan untuk dilihat. Setelah bel berbunyi, seluruh persekutuan alkemis bergegas menuju ruang penilaian, ingin melihat siapa yang memilikinya. Para alkemis yang menjaga ruang penilaian terkejut sekaligus bersemangat, dan kemudian mulai bekerja dengan gugup, bersiap untuk masuk ke aula. Di bawah naungan Penatua Agung Luorong, hanya butuh 1/4 jam untuk menyiapkan semuanya. Zugeking Yang dan yang lainnya datang ke pintu masuk. Dia melirik pemuda di sebelahnya, Tuan Ye, masih terlambat untuk menyesalinya. Begitu Anda masuk, tidak ada jalan keluar. Khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Ye Bufan He tersenyum sedikit dan kemudian berjalan menuju ruang penilaian. Sebuah suara kasar terdengar di belakangnya, persekutuan alkemis, invasi aula telah resmi dimulai. Melihat Ye Bufan menghilang, Wu Zeng menghentakkan kakinya dengan cemas. Kiki, kenapa kamu tidak membujuk Tuan Ye? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Luorong penuh kegembiraan dan dia berkata dengan sombong, Tetua kedua, kamu salah. Mungkin Tuan Ye benar-benar bisa berhasil. Apa? Hua Kiki meliriknya dan tentu saja tahu apa yang dipikirkan lelaki tua ini. Tetua Agung, bagaimana kalau kita bertaruh? Luorong berkata, Peri Kiki, saya ingin tahu apa yang ingin Anda pertaruhkan. Saya yakin Tuan Ye bisa berhasil masuk ke pengadilan. Jika dia berhasil, berikan aku bunga kaisarmu, bagaimana? Bab 4003 posturnya terlalu jelek. Setelah Hua Kiki mengatakan ini, Wu Zeng dan yang lainnya tampak sedikit terkejut. Bunga kaisar adalah yang paling elit di antara ramuan peri tingkat 12. Banyak ramuan tingkat 12 membutuhkannya sebagai obat utama. Luorong mendapatkan bunga kaisar secara tidak sengaja bertahun-tahun yang lalu dan selalu menganggapnya sebagai harta karun. Dia menyimpannya selama bertahun-tahun tetapi tidak mau menggunakannya. Tanpa diduga, Hua Kiki membuat taruhan besar, dan sebenarnya ingin bertaruh pada harta pihak lain. Bertaruh pada bunga kaisarku. Luorong tertegun sejenak, dan kemudian menunjukkan ekspresi aneh. Hua Kiki tampak bertekad, ya, apakah kamu berani bertaruh? Apa yang tidak berani? Luorong berkata, tetapi bunga kaisar saya sangat berharga, jadi Anda harus membuat taruhan yang setara. 10 rumput peri tingkat 12. Taruhan Hua Kiki juga sangat mengejutkan, tetapi Luorong menggelengkan kepalanya. Meskipun keduanya termasuk dalam tingkat 12, nilai rumput peri masih sangat berbeda. Bunga kaisar saya adalah yang terbaik di antara tingkat 12, dan bahkan 10 bunga biasa tingkat 12 tidak dapat menandingi nilainya. Ini bagus baiklah, jika kamu ingin bertaruh denganku, lalu matikan api Huang Mingli milikmu. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi beberapa orang di sekitarnya berubah. Semua orang tahu betul bahwa Huang Mingli Huo adalah api aneh Hua Kiki. Tingkatnya sangat tinggi dan nilainya bahkan lebih tinggi daripada bunga kaisar. Terlebih lagi, kompetisi Raja Alkimia akan segera hadir. Tanpa Huang Mingli Huo, level alkimia Hua Kiki akan sangat berkurang. Wu Zeng berkata dengan cepat, Tetua Agung, apakah kamu bercanda? Api aneh adalah dasar dari seorang alkemis, bagaimana bisa digunakan sebagai taruhan? Luorong berkata, tentu saja ini bukan lelucon, tentu saja kamu harus membuatnya taruhan untukku. Kalau tidak, aku tidak tertarik untuk bertaruh. Wu Zeng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Hua Kiki langsung setuju, oke,
aku akan bertaruh denganmu. Jika Tuan Ye berhasil menciptakan bunga kaisarmu, berikan padaku. Jika kamu gagal, Huang Minglihuoku akan menjadi milikmu. Wu Zeng dan yang lainnya membuka mata karena terkejut. Hua Qi selalu bertindak dengan mantap, apa yang terjadi hari ini? Apakah ini gila? Dia bahkan menggunakan api anehnya sebagai taruhan. Kuncinya adalah ini masih merupakan situasi yang kalah. Tetapi sudah terlambat untuk mencegahnya saat ini. Luo Rong tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, mari kita buat keputusan ini. Presiden dan beberapa tetua akan membuat notaris. Jika saya kalah, saya akan memberikan Anda bunga kaisar. Jika kamu kalah, beri aku Huang Minglihuo. Hua Qi berkata tanpa ragu-ragu. Itu kesepakatan. Ye Bufan melangkah ke ruang penilaian. Seseorang sudah menunggu di sini dan membawanya ke ruang alkimia. Ini adalah tingkat pertama memasuki aula. Ruangannya sangat luas, dan sudah ada 2 tungku alkimia yang ditempatkan di dalamnya, yang persis sama. Dindingnya dipenuhi fluktuasi formasi, berikut penilaian formasi. Setelah alkimia berhasil dibuat, kedua belah pihak harus memasukkan ramuan yang mereka sempurnakan ke dalam formasi. Jika pelanggar menang, lampu akan menyala hijau, jika pelanggar gagal, lampu akan menyala merah. Evaluasi dengan menggunakan metode pembentukan sangat adil dan tidak memihak, tanpa ada faktor yang dibuat-buat. Tentu saja kedua pihak yang berpartisipasi juga bisa mengaku kalah secara langsung, asalkan mereka menyuntikkan energi aslinya ke dalam formasi. Pada saat yang sama, terdapat susunan pemantauan di atas kepala, yang secara jujur akan mentransmisikan situasi di dalam sehingga orang di luar dapat melihatnya dengan jelas. Duduk di dalam ruangan adalah seorang pria parubaya kurus, mengenakan jubah abu-abu dan lencana di dadanya dengan 2 bintang emas bersinar di atasnya. Alkemis tingkat kedua yang paling menonjol di persekutuan alkemis, Wang Ping. Mendobrak aula adalah tantangan bagi seluruh serikat alkemis, dan aula penilaian tentu saja sangat mementingkan hal itu. Alkemis paling terkemuka dikirim ke setiap level. Pada saat yang sama, ada juga tekanan besar pada master ramuan itu sendiri. Jika Anda menang, Anda akan menerima hadiah yang besar. Namun, jika Anda gagal, Anda tidak bisa mendapatkan kembali lencana yang hilang, dan Anda tidak akan diizinkan untuk mengambilnya ujian lagi sampai 100 tahun kemudian. Pada saat ini, puluhan ribu orang dari Alchemist Guild berkumpul di depan pintu masuk aula penilaian, dan semua orang menatap tirai cahaya formasi yang tergantung di udara. Setelah melihat Wang Ping keluar dari level pertama, banyak orang yang dikenalnya menjadi bersemangat. Ini adalah alkemis Wang Ping Wang, yang dikenal sebagai Master Alkimia tingkat kedua terbaik. Dia akan segera memasuki tingkat ketiga. Siapa pemuda ini? Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya keberanian untuk berani datang ke sini untuk masuk ke aula. Jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Saya kira tidak akan lama sebelum dia dicabut budidayanya dan diusir dari persekutuan alkemis. Petik 2. Orang-orang ini membicarakan satu sama lain, dan tidak ada yang optimis tentang Ye Bufan. Lagi pula, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa berhasil di pengadilan selama bertahun-tahun. Para pemimpin tertinggi serikat pekerja juga berkumpul di sini. Zhuge King yang tampak serius, Hua Qi tampak tenang, dan Luo Rong tersenyum. Di ruang alkimia, Wang Ping memandang pemuda di depannya dengan jijik. Kamu bahkan bukan master alkimia tingkat pertama, tapi kamu berani masuk ke aula. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Jika kamu lebih tahu, keluar dari sini dan hancurkan kultivasimu. Jangan pernah masuk ke guild alkemis di masa depan. Ye Bufan bahkan tidak peduli dengan peran sekecil itu, dan hanya mengucapkan 3 kata, mari kita mulai. Kamu benar-benar tidak dapat melihat peti mati tanpa menangis. Wang Ping sangat marah atas ketidaktahuan pihak lain. Dalam hal ini, mari kita tunjukkan kebenaran. Di tungku alkimia, mari kita tunjukkan betapa alkemis sejati dan apa teknik alkimia sebenarnya. Mari kita uji ramuan ini. Begitu dia selesai berbicara, lusinan bahan obat terbang keluar dari formasi di dinding, yang merupakan rumput peri yang diperlukan untuk menyempurnakan ramuan sejati. Pada saat yang sama, formasi Ye Bufan juga diaktifkan,
dan bahan obat ditempatkan di depan tungku pilnya. Tapi dia tidak bergerak apa-apa, dia hanya meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke samping sambil bercanda. Wang Ping mendengus dingin, mengabaikannya, dan mulai memurnikan ramuannya. Sebagai ahli ramuan tingkat kedua yang paling menonjol, tekniknya sangat mahir, termasuk membuat api, menggunakan obat-obatan, melunakkan, dan memurnikan. Ye Bufan berdiri di dekatnya, hanya menonton, masih tidak bergerak. Apakah dia takut dengan metode Wang Ping? Mo Chongba tersenyum mengejek. Dan memandang Hua Qi di sebelahnya, peri Qi, sepertinya Huang Minglihuomu tidak bisa diselamatkan. Master ramuan tingkat 2, dia penuh dengan celah di depan orang lain, tapi dia menyempurnakan ramuan tingkat 12 hanya dengan beberapa saran acak. Mengatakan bahwa Ye Bufan ditakuti oleh master ramuan kecil tingkat 2 hanyalah sebuah lelucon besar. Dia tidak repot-repot membela hal semacam ini dan berkata langsung, saya pikir Tetua Agung harus menyiapkan bunga kaisar untuk saya terlebih dahulu. Meskipun dia mengatakannya dengan percaya diri, dia juga sedikit bingung dan tidak tahu apa itu ingin dilakukan guru. Dan ketika semua orang sangat terkejut, Ye Bufan di ruang alkimia berjalan ke arah Wang Ping. Tidak masalah orangnya jelek, postur membuat alkimia jelek sekali. Tidak apa-apa kalau jelek, kalau punya kemampuan, tapi sayang penuh kesalahan, bagaimana bisa disebut alkimia? Wang Ping memperhatikan kedatangan pihak lain, dan awalnya mengira bahwa teknik alkimia miliknya telah mengejutkan lawan, dan dia mungkin akan berlutut dan mengaku kalah di tempat, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang menunggunya adalah ejekan yang luar biasa. Kamu, apa yang kamu katakan? Dia hampir menjadi gila. Untungnya, dia mengendalikan tungku alkimia tepat waktu dan tidak ada kecelakaan. Kubilang apa yang kamu lakukan sama sekali tidak disebut alkimia. Kamu tidak bisa mengendalikan panas dengan nyala api, dan kamu mulai menggunakan obat sebelum tungku alkimia memanas secara merata. Ini salah satu kesalahanmu. Obat. Krisan segar batangnya perlu diambil secara perlahan dan mantap, namun Anda memilih menggunakan api bela diri yang mengakibatkan hilangnya khasiat obatnya, itulah kesalahan kedua. Lumut adas manis perlu segera dimurnikan dengan api yang kuat, tapi kamu menggunakan api lambat, yang mengakibatkan pemurnian tidak mencukupi. Ini adalah kesalahan ketiga. Bab 4004, ginjalku tidak bekerja dengan baik. Ye Bufan berbicara dengan fasih, dan dalam sekejap dia menunjukkan 33 kesalahan dalam alkimia pihak lain. Pada awalnya, Wang Ping marah, menghina, dan tidak mau memperhatikan. Tapi kemudian saya menyadari bahwa apa yang mereka katakan sangat masuk akal. Setiap poin yang dia tunjukkan adalah kelemahan dalam alkimianya. Perlahan wajahnya menjadi pucat, ekspresinya menjadi bingung, dan akhirnya seluruh tubuhnya gemetar. Saya bertemu pria seperti Anda di Chuangtang. Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda masuk melalui suatu koneksi, atau apakah serikat alkemis ingin memberi saya masalah. Saya baru saja memulai, dan saya telah menghasilkan begitu banyak kesalahan. Saya benar-benar tidak tahu cara kerja alkimia ini. Bagaimana Anda mendapatkan lencana master? Apakah Anda layak untuk itu? Apakah Anda malu untuk mengatakan bahwa Anda adalah ahli ramuan tingkat kedua? Kata-kata Ye Bufan seperti peluru, memukul titik sakit lawan. Wang Ping dikenal sebagai ahli ramuan tingkat kedua yang paling menonjol, dan dia selalu berpikir bahwa keterampilan alkimianya jauh lebih unggul daripada keterampilan alkimia pada tingkat yang sama. Hari ini saya mewakili persekutuan alkemis dalam pertempuran, dan saya bahkan lebih percaya diri, tetapi sebagai hasilnya, saya disemprot seperti ini. Untuk sesaat, hati yang sombong tidak bisa menerimanya sama sekali, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Di saat yang sama, api di tungku alkimia padam. Dia masih memiliki keberanian untuk terus berlatih. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan berlari menuju ruang alkimia. Tunggu sebentar. Ye Bufan mengulurkan tangan dan melepas lencana alkemis dari dadanya, lalu menendang pantatnya dan menendangnya keluar pintu. Setelah berurusan dengan Wang Ping, Ye Bufan melihat kesusunan pemantauan di atas kepalanya. Apakah kamu sudah lulus ujian? Zhuge Qingyang dan yang lainnya melihat dengan jelas apa yang terjadi di ruang alkimia. Semuanya terlihat,
dan tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi. Inilah hasilnya. Dia bahkan tidak mencoba membuat ramuan, dan dia berhasil membunuh ahli ramuan tingkat kedua hanya dalam beberapa kata. Sekarang Wang Ping muntah darah dan melarikan diri, bagaimana dia bisa bersaing dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia tidak mau mengaku kalah. Pada saat yang sama, Wu Zeng dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka semua telah melihatnya dengan mata kepala sendiri ketika Wang Ping sedang menyempurnakan ramuan untuk melihat begitu banyak kekurangan. Meskipun alkimia setiap orang tidak sempurna dan memiliki lebih banyak kekurangan, sungguh sulit dipercaya menemukan lebih dari 30 jenis segera setelah Anda memulai. Zhuge Qingyang mengangguk sedikit, tingkat pertama telah berlalu, lanjutkan ke tingkat kedua. Luorong berdiri di sampingnya dan sedikit mengernyit. Segalanya tampak berbeda dari apa yang dia pikirkan. Pemuda di depannya sedikit di luar imajinasi. Tampaknya melihat apa yang dia pikirkan, Mo Chongba berkata dari samping, "Tetua, jangan khawatir, ini baru permulaan. Saya hanyalah ahli ramuan tingkat 2. Kemenangan bukanlah apa-apa. Sedikit lebih santai. Memang ada 6 level lagi yang akan datang, masing-masing lebih sulit dari yang terakhir." Zhuge Qingyang memberi perintah, dan pintu ruang alkimia terbuka. Seorang anggota staf masuk dan membawa Ye Bufan ke ruang alkimia lain. Pada penilaian tingkat kedua, konfigurasi ruangan pada dasarnya sama dengan tingkat pertama, tetapi orang yang menjaga tempat ini digantikan oleh ahli ramuan tingkat ketiga, yang mengenakan lencana bintang 3 di dadanya. Pria ini tinggi, berpenampilan kasar, suram, dan sangat jelek. Li Bao adalah salah satu master ramuan tingkat ketiga yang paling menonjol di persekutuan alkemis. Awalnya, wajah pria ini tidak terlalu tampan, tapi setelah melihat Ye Bufan, wajahnya dipenuhi amarah. Ternyata kamu hanyalah seorang anak laki-laki cantik, berkepala berminyak, dan berwajah putih. Dia hanya berkulit busuk. Sampah tak berguna. Ye Bufan sedikit bingung. Ini apa yang terjadi? Ini pertama kalinya saya bertemu dengan lelaki tua ini. Mengapa dia begitu marah seolah-olah dia telah merampok istrinya? Berhenti bicara omong kosong, ayo bersaing untuk mendapatkan pil meditasi. Segera setelah Li Bao selesai berbicara, bahan obat yang sesuai dikirim dari susunan teleportasi, satu untuk masing-masingnya. Pil Jingxin Yangshen adalah obat mujarab tingkat ketiga yang dapat membuat orang menjadi tenang. Pil ini sangat bermanfaat bagi kondisi mental yang rusak setelah kesadaran terluka dan pikiran dirasuki. Li Bao sepertinya tidak mau melihatnya lagi, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung membuat ramuan. Apinya berkobar, dan alkimia berjalan selangkah demi selangkah, tetapi amarah lelaki tua itu tampaknya tidak membaik sama sekali, dan wajahnya masih penuh amarah. Ye Bufan masih tidak melihat bahan obatnya, dia melangkah ke depan Li Bao dan menatapnya dengan matanya. Secara logika, sang alkemis harus tenang saat memurnikan ramuan semacam ini yang menenangkan pikiran, tapi kamu jelas-jelas penuh amarah. Li Bao mendengus dan mengabaikannya, dan terus mengendalikan tungku alkimia untuk menyempurnakan ramuannya sendiri. Dari mana kemarahan ini berasal? Izinkan saya melihatnya. Ye Bufan berkata dengan senyuman di bibirnya, sebagai ahli ramuan, tubuh Anda secara umum baik, tetapi meridian kandung kemih kiri Anda tersumbat di 3 tempat, dan meridian ginjal tersumbat di 2 tempat. Biasanya, ini bukan masalah besar, tapi semua tempat ini mempengaruhi ki ginjal Anda. Cedera itu hanya menambah cedera. Terus terang, Pak Tua, ginjal Anda tidak terlalu bagus. Tampaknya kamu tidak mampu. Ketika dia baru saja mengatakan ini, Li Bao tiba-tiba berteriak, "Kamu anak cantik, diamlah." Ye Bufan tidak hanya tidak diam, tetapi mulai tertawa. Jelas kamu sudah tidak bisa berhubungan seks lagi, tapi aura perempuan di tubuhmu masih ada. Jika kamu membedakannya dengan cermat, kamu bisa melihat bahwa ada aura laki-laki yang berbeda. Dilihat dari penampilanmu, kamu seharusnya tidak sebaik Long Yang, tapi kamu masih memiliki aura pria lain. Hanya wanita itu yang membawanya. Kamu baru saja bertemu denganku dan menyebutku pria cantik. Sepertinya kamu punya dendam terhadap pria tampan seperti itu saya. Maka hasilnya adalah Anda, seorang lelaki tua, memiliki seorang istri, tetapi Anda tidak dapat melakukan apapun untuk istri Anda.
Setelah apa yang dia katakan, Li Bao tiba-tiba menjadi bingung, dan kemudian fluktuasi energi yang hebat datang dari Tungku Pil. Situasi di dalam terlihat jelas dari luar, dan ekspresi Zhuge King yang tiba-tiba berubah. Tidak, tungkunya akan meledak. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan keras di ruang alkimia, tungku alkimia meledak sepenuhnya, dan aliran udara yang deras menyapu sekeliling. Jika bukan karena formasi pelindung di ruang alkimia, saya khawatir itu akan hancur total. Asapnya menyebar, dan sesosok tubuh jatuh ke tanah. Itu adalah mantan ahli ramuan Li Bao. Saat ini, dia hancur berkeping-keping, rambut dan janggutnya terbakar hitam, nafasnya lemah, dan dia mengalami koma. Tapi Ye Bufan berdiri di dekatnya, tanpa cedera. Tungku ramuan tingkat ketiga meledak, dan tidak ada ancaman sama sekali. Pada saat ini, dia melangkah, mengulurkan tangan dan melepas lencana alkemis dari dada Li Bao, dan menggoyangkannya ke susunan pemantauan di atas kepalanya. Bagaimana? Apakah itu dianggap lulus ujian? Tidak ada yang menyangka akan berakhir dengan adegan seperti itu. Luo Rong tampak malu, apakah berbicara kasar dan mengganggu alkimia orang lain merupakan pelanggaran? Tidak bisa mengatur suasana hati mereka sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Wu Zeng berkata, lagi pula, menerobos aula berarti menerobos ke aula. Sepertinya tidak ada aturan seperti itu. Zhuge King yang berkata, lewati tingkat kedua dan memasuki level ketiga. Bab 4005 tingkat ketiga. Ye Bufan dipimpin oleh staf ke ruang alkimia lain dan memasuki aula tingkat ketiga. Setelah memasuki pintu, saya melihat seorang pria parubaya pendek dan gemuk berdiri di tengah ruang alkimia. Ye Bufan awalnya mengira orang ini akan mirip dengan keduanya sebelumnya dan tidak akan memiliki sikap yang baik terhadapnya. Tanpa diduga, begitu dia memasuki pintu, pihak lain melangkah dan membungkuk padanya. Saya Zhang Qing, saya telah bertemu Tuan Ye. Zhang Qing adalah ahli ramuan tingkat 4 dan pembela tingkat ketiga. Ini, Ye Bufan sedikit terkejut. Apakah kamu mengenalku? Zhang Qing berkata, awalnya aku tidak mengenalmu, tetapi Tuan Ye tidak takut pada kekuasaan, memberi pelajaran pada Kong Xifeng, dan menjaga reputasi persatuan alkemis kita, jadi ada baiknya memberi penghormatan lain kali. Setelah dia mengatakan ini, wajah penatua ketiga Kong Ling Yuan tiba-tiba berubah menjadi jelek. Meski dia tahu cucunya itu seperti apa, dia tetap merasa sedikit malu ketika ada yang menunjukkannya di depan umum. Namun, Zhang Qing ini dikenal sebagai pria tangguh, dan dia adalah bawahan dari penatua kedua Wu Zeng, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Baru pada saat itulah Ye Bufan memahami apa yang sedang terjadi. Tampaknya orang-orang terbagi menjadi 3 tingkatan dimanapun mereka berada. Ini membuatnya merasa sangat baik, senior. Kamu terlalu sopan, saya akan melakukannya dengan santai. Zhang Qing menangkupkan tangannya lagi, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Saya menghormati Tuan Muda sebagai pribadi, tetapi masalah ketiga ini menyangkut reputasi persekutuan alkemis, dan saya tidak akan melepaskannya. Tidak apa-apa, Tuan Muda dapat memutuskan ramuan apa yang akan disempurnakan, yang dapat dianggap sebagai sedikit rasa hormat dariku. Tapi begitu dia mulai membuat alkimia, dia tidak akan egois sama sekali, dan dia tidak akan berbelas kasihan. Melihat orang ini memiliki pendirian, integritas, dan perbedaan yang jelas antara benar dan salah, Ye Bufan merasa kesan baik meningkat sedikit. Dia melihat ke pihak lain dan berkata, saya juga mengagumi perilaku senior. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau saya memberi Anda beberapa petunjuk dan membantu Anda dipromosikan menjadi Master Ramuan tingkat 5? Semuanya menonton layar cahaya seperti ini. Dengan wajah penuh keheranan, mereka membayangkan berbagai reaksi Ye Bufan di pikiran mereka, tapi mereka tidak pernah menyangka pemandangan di depan mereka akan terjadi. Zhang Qing adalah pemimpin di antara ahli ramuan tingkat 4, hanya selangkah lagi dari tingkat kelima. Tetapi pihak lain ingin membimbingnya dalam alkimia dan membantunya berkembang. Zhuge Qingyang dan yang lainnya juga terkejut. Tidak ada yang menyangka Ye Bufan akan mengajukan permintaan seperti itu. Hanya Hua Qiki yang memiliki senyuman di bibirnya. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang keterampilan alkimia gurunya,
dan bahkan ahli ramuan tingkat 12 pun dapat memberikan bimbingannya. Zhang Qing mengerutkan kening, Tuan Ye, saya menganggap diri saya sopan kepada orang lain, bagaimana Anda bisa menghina saya? Tidak, saya serius. Saya pikir senior memiliki karakter yang baik, jadi saya ingin membantu. Melihat itu, pihak lain tidak mempercayainya, jadi Ye Bufan berhenti. Oke, bukankah kamu baru saja menyuruhku memilih jenis alkimia? Lalu aku akan memilih King Hua dan... Setelah dia mengatakan ini, wajah Zhang Qing menjadi lebih dan lebih jelek lagi. Apakah Tuan Muda tahu bahwa saya dikalahkan oleh King Hua dan ini ketika saya menantang ahli ramuan tingkat 5, jadi dia dengan sengaja menghina saya. Ye Bufan tersenyum sedikit, saya tidak tahu sesuatu, jadi sepertinya ini. Tapi tidak apa-apa, selama saya memberi Anda beberapa nasihat, senior pasti akan dapat menyempurnakan pil King Hua ini. Zhang Qing tersenyum dingin, apakah menurut Anda jika Anda mengusulkan ramuan tingkat kelima, Anda maupun orang tersebut tidak akan saya bisa menyempurnakannya, saya akan lolos begitu saja. Ini tidak mungkin. Meskipun Chuang Tang tidak membatasi level ramuannya, menurut aturan persekutuan alkemis, jika dua orang tidak dapat membuat ramuan yang sama, orang yang mengusulkannya akan tersingkir. Dia awalnya sangat mengagumi pemuda ini, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan solusi seperti itu. Saya memilih ramuan tingkat kelima untuk disempurnakan sendiri, berpikir bahwa saya akan mampu lulus ujian, tetapi harganya tidak semurah itu. Ekspresi Ye Bufan tetap acuh tak acuh, apakah kamu memilih King Hua dan saat kamu menguji master ramuan tingkat 5? Jika tebakanku benar, kamu pasti meledak ketika ramuan itu digabungkan. Aku mendengar penghinaan pada wajah Zhang Qing berubah menjadi terkejut mendengar kata-kata pihak lain. Kamu, bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu, Ye. Bufan berkata, saat Anda menyempurnakan King Hua dan, tidak ada masalah dengan pemilihan bahan dan prosedurnya, tetapi ketika sampai pada langkah fusi, tungku meledak. Ya itu benar, Zhang Qing mengangguk keheranan. King Hua dan adalah salah satu ramuan tingkat 5 yang lebih mudah untuk disempurnakan. Umumnya, ahli ramuan tingkat 4 akan memilih ramuan ini untuk naik ke tingkat kelima, dan bekerja dengan mantap. Jika Anda dapat menemukannya tahu apa masalahnya. Di mana? Saya langsung menyerah. Apa? Yang dia katakan bukanlah lelucon. Setelah kemajuannya gagal, dia juga berkonsultasi dengan beberapa ahli ramuan tingkat tinggi dengan koneksi yang baik, dan bahkan berkonsultasi dengan tetua kedua Wu Zeng. Tapi tidak ada yang bisa mengetahui apa masalahnya. Dia hanya samar-samar mengatakan bahwa alkimianya tidak cukup kuat dan pengetahuannya tidak cukup dalam. Setelah beberapa waktu akumulasi, dia akan dapat menyelesaikannya. Saya tidak hanya dapat membantu Anda menemukan masalahnya, tetapi saya juga dapat membantu Anda memperbaikinya dengan sukses dan menjadi master ramuan tingkat 5 dalam satu gerakan. Ye, Bufan berkata, alasan mengapa kamu meledakkan tungku sepenuhnya karena dua bahan obat di King Hua dan King Yun Chao dan Jin Qiong Hua. Rumput awan hijau memiliki tubuh berwarna hijau dengan tanda seperti awan, dan khasiat obatnya relatif ringan. Viburnum emas berwarna emas dan juga merupakan rumput peri dengan khasiat obat ringan. Namun, sifat kedua bahan obat ini tidak cocok jika digabungkan, keduanya akan menjadi sangat ganas, yang pada akhirnya menyebabkan tungku alkimia meledak. Tidak, apa yang kamu katakan salah. Petik 2. Zhang Qing sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Petik 2. Saya secara alami tahu bahwa khasiat rumput Jin Qiong Hua dan rumput King Yun tidak cocok, tetapi ada obat lain dalam ramuan itu, yaitu rumput lili, yang hanya dapat menoleransi kedua obat tersebut. Obat mujarab ini telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, dan banyak orang telah berhasil mengembangkannya, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah, dan masalah saya tidak muncul di sini. Petik 2. Dia telah memikirkannya selama berhari-hari setelah kegagalannya, dan dia akrab dengan seluruh proses alkimia. Ye Bufan tersenyum sedikit, tentu saja tidak ada masalah dengan ramuan itu, masalahnya ada pada Anda. Wajah Zhang Qing penuh keheranan, apa maksudmu dengan ini? Apa yang salah dengan saya? Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati, dan itu berbeda-beda untuk setiap orang, terutama dalam hal alkimia.
Petik 2. Apa yang Anda latih adalah teknik atribut api yang sangat kuat dan yang, sedangkan rumput lili tumbuh di tempat yang dingin dan merupakan rumput peri dengan atribut air. Dengan cara ini, esensi abadi secara alami akan melarutkan khasiat obat dari bunga bakung selama proses pemurnian ramuan, dan tidak akan dapat memainkan perannya sama sekali, yang akan menyebabkan ledakan terakhir. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini masalahku sendiri. Zhang King terkejut. Secara umum, melatih keterampilan atribut api lebih cocok untuk menjadi seorang alkemis, tapi dia mengabaikan konflik antara dirinya dan bahan obat. Dari sudut pandang lain, dia tidak cukup tahu tentang rumput lili, dan mengabaikan lingkungan pertumbuhan lawan dan khasiat obat dari air. Masih agak sulit dipercaya, Tuan Ye, apakah Anda yakin ini faktornya? Meskipun aku belum sepenuhnya mempercayainya, gelarnya tanpa sadar diubah menjadi Tuan Muda Ye.